Luar biasa ya. Jadi menarik sekali. Jadi sebelumnya saya sampaikan bahwa latar belakang saya adalah trainer motivasi. Namun akhirnya kecemplung sampai tersesat sampai ke Tokyo dan mungkin beralih gitu ya ke arah ekonom, sedikit-sedikit agak-agak ekonom dikit gitu ya, agak-agak trainer juga sedikit. Jadi mohon maaf atas segala keterbatasan yang nanti akan Anda temukan pada diri saya. Kemudian yang kedua adalah bahwa pada hari ini saya bersyukur bisa menjadi pelaku sejarah dan bisa menjadi bagian dari perubahan Indonesia pada tahun 2000-an, akhir 90-an dan pada awal 2000-an. Bersama teman-teman di BEM se-Indonesia, kami melakukan serangkaian aksi-aksi jalanan di mana kami sering dipukuli aparat. Kami menjatuhkan beberapa presiden, Abdurrahman Wahid bersama teman-teman juga di sini pastinya, kemudian Megawati Soekarno Putri, termasuk juga mengkampanyekan konsolidasi demokrasi di tahun 2004, di mana di situ sangat krusial pemilihan presiden secara langsung. Pada saat itu kami hanya tahunya berkelahi di jalanan. Tapi alhamdulillah berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan segala dengan segala rahmatnya kita bisa kemudian berusaha rasional mengkaji apa impact, apa dampak dari kondisi politik di Indonesia. Pada beberapa kali diskusi dengan para intelektual, para ekonom, calon ekonom, banyak yang mengatakan ke saya tidak tertarik politik. Politisi itu semuanya tikus. Saya orang yang apolitis. Tetapi dari serangkaian peristiwa yang kita sedang lihat dan amati, ya, sejak peristiwa apa yang terakhir, rekan-rekan? Itu sudah selesai, pennya itu sudah selesai di depan. Ada dana aspirasi yang paling besar kemarin adalah Bank Senturi yang mengakibatkan seorang ekonom yang kita katakan lurus kemudian terdepak ke luar negeri. Itu semuanya menggambarkan betapa kita perlu memahami politik. Walaupun kita tidak suka, kita harus tahu alur berpikir politisi. Kita harus bisa manfaatkan kelebihan dan kelemahan mereka untuk membuat policy, membuat kebijakan. Ketika kita membuat kebijakan seperti apapun bagusnya, tapi ketika kita mengajukan ke parlemen, ke presiden yang politisi, ke menteri-menteri yang politisi, tidak dengan cara-cara yang baik, kepala daerah kita yang politisi, tidak dengan cara-cara yang baik, semuanya tidak akan pernah dipakai. Kebijakan yang kita pelajari di KRIPS, di berbagai tempat, di kampus-kampus, di Jepang maupun di berbagai tempat lainnya. Sehingga kehadiran teman-teman di sini, kehadiran kita semua di sini sangat penting artinya untuk pembangunan Indonesia ke depan. Karena kita lah calon pemimpin masa depan. Hidup mahasiswa. Hidup. Nah, itu moderatornya semangat gitu kan. Oh ya, lupa slide tadi. Untuk materinya saya kira tidak perlu diuraikan dan saya tidak ingin menggurui karena ekonomi politik ini sangat dinamis dan belum menemukan modelnya. Jadi bisa dikatakan belum ada satu model pun yang bisa secara tepat dan akurat menggambarkan hubungan antara politik, hubungan antara desain politik dengan ekonomi. Namun ada beberapa hal, temuan-temuan yang menarik kita bahas pada kesempatan kali ini. Di antaranya adalah, tanpa bermaksud menggurui teman-teman di ekonomi, tapi mungkin bermanfaat buat teman-teman yang bukan dari ekonomi ya, bahwa sebagaimana yang telah kita ketahui, pertumbuhan ekonomi itu didorong oleh beberapa faktor berdasarkan beberapa teori. Teori yang pertama yang paling populer adalah teori neoklasikal, di mana di sini dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu didorong oleh faktor produksi seperti tenaga kerja, kapital ya, kapital seperti penanaman modal, investasi. Kemudian yang terakhir adalah faktor apa, Mas Bayu? Lupa, saya harusnya yang lupa. Oh, udah lulus. Peningkatan teknologi. Jadi faktor produksi tenaga kerja, modal, dan peningkatan teknologi. Technological progress. Kemudian disempurnakan neoklasikal itu dengan memasukkan unsur tenaga kerja yang terdidik. Ini semuanya menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun kemudian ada tambahan teori, yaitu teori baru. Teori baru ini mengatakan bahwa
Yang paling penting untuk satu negara untuk tumbuh adalah bagaimana negara tersebut bisa memberikan insentif kepada orang-orang yang paling pintar, paling pandai di negara tersebut untuk memberikan inovasinya, memberikan pikiran-pikiran terbaiknya untuk mencari, untuk menemukan kekayaan-kekayaan baru, ya, untuk mencari kekayaan-kekayaan baru. Jadi itu adalah ekonomi ide. Nah, dari dua teori ini kita akan beranjak kepada bagaimana konteks teori ekonomi tadi kita implementasikan dengan kondisi politik. Maaf ini agak sedikit panjang ya. Efek dari politik sekarang kita bicarakan. Efek dari politik kepada ekonomi tadi, kepada pertumbuhan ekonomi. Efek pertama disampaikan adalah bahwa special interest group seperti kelompok-kelompok pengusaha, kroni-kroni, LSM, itu bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan cara apa? Mereka melobi pemerintah, membuat aturan-aturan yang berat untuk para pendatang baru, sehingga apa? Sehingga tidak terjadi pertumbuhan yang masif. Itu yang kita lihat sekarang, bisa kita lihat sekarang, kita rasakan sekarang, dari aspek misalnya otomotif. Otomotif bisa dikatakan merajai Indonesia, pengusaha otomotif. Sehingga apa? Kita tidak melihat adanya kebijakan transportasi massal yang komprehensif di Indonesia. Jakarta macet total. Kota-kota besar lainnya akan menjelang juga seperti Jakarta. Ini bagian dari lobby-lobby SIG, lobby-lobby Toyota, Nissan dan sebagainya. Gak ada orang Jepang di sini ya. Pulang nanti gak aman ini. Beasiswanya dipotong kan? Alhamdulillah besok bukan dari pemerintah Jepang, jadi tidak merasa utang budi. Saya besok dari Indonesia, bela Indonesia ya. Utang tapi Dari utang, tapi bukan dari utang Jepang. Utang Amerika. Baik. Kemudian ada lagi ekonom yang menyampaikan bahwa ada pengaruh dari sistem demokrasi yang kita anut. Ada yang mengatakan bahwa demokrasi baik untuk ekonomi. Ada yang mengatakan autokrasi atau diktatorship baik untuk ekonomi. Ini juga belum jelas. Indonesia pernah mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi di zaman Orde Baru. Tetapi apakah semata-mata karena sistem autokrasinya, diktatornya, atau faktor-faktor lain? Belum juga ditemukan jawaban yang clear. Seperti Cina juga sekarang kita lihat pertumbuhan ekonomi sangat tinggi. Apakah karena diktatornya? Kita juga tidak tahu. Belum clear juga. Nah, kemudian adalah hal yang ketiga dikatakan adalah efek dari konstitusi kepada ekonomi. Di sini digambarkan di dalam makalah disampaikan, bisa dicek nanti di dalam makalah itu temuan dari Peterson and Tabellini tahun 2003. Mereka menyampaikan bahwa sistem pemilihan, mereka menyampaikan dua sistem pemilihan, sistem distrik, pemenang mengambil semuanya, hanya satu orang mewakili satu daerah pemilihan, versus sistem proporsional terbuka, proporsional seperti yang di negara kita, 3-10 anggota DPR, 4 anggota DPD di satu daerah pemilihan, itu mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam aspek spending, dalam aspek pajak. Dikatakan bahwa jika kita pindah dari aspeknya dari sistem proporsional kepada sistem distrik, kita dapat menghemat sekitar 5% spending pemerintah dari GDP dan seterusnya. Silakan dicek di sana. Nah, semua ini belum clear menggambarkan hubungan politik dengan ekonomi. Jadi ini merupakan wilayah riset yang sangat terbuka buat kita semuanya. Yang ingin tesisnya master di sini boleh, silakan. Mas Joko udah selesai master ya. Sebentar lagi. Atau yang ingin mau studi doktoral, ini sangat tepat untuk buat negara kita juga sebetulnya dalam konsolidasi demokrasi. Nah, kemudian maaf ini kopekannya jatuh ya. Baik. Nah, kemudian ada juga temuan terkait dengan bagaimana politik mempengaruhi ekonomi. Nah, kalau sebelumnya kita bicara bagaimana sistem politik mempengaruhi pertumbuhan ekonomi langsung. Namun kemudian ada banyak ekonom yang melakukan penelitian dengan cara melakukan dekomposisi terhadap aspek-aspek yang ada di dalam pertumbuhan. Contoh di dalam pertumbuhan itu kita lihat apa? Aspek akumulasi tenaga kerja, akumulasi modal, ada foreign direct investment, ada investment, ya kan, seperti itu. Kemudian ada juga labor supply,
ada juga good governance dan sebagainya. Dilakukan seperti itu, dilakukan pengecekan. Menarik sekali ternyata ada pengaruh dari sistem rezim, dari sistem pemerintahan, dari sistem pemilihan terhadap aspek-aspek pertumbuhan ekonomi. Sayangnya ketika saya cari untuk kasus Indonesia belum banyak diketemukan. Jadi sangat menarik, bisa dikaji lebih lanjut. Nah, di sini saya akan sampaikan juga tentang bagaimana demokrasi Indonesia sedang berjalan sekarang. Ini menjadi penting. Ketika kita bicara politik ekonomi, kita bicara sistem negara, kita bicara demokrasi. Nah, dalam demokrasi ini disampaikan bahwa ada 3 pandangan tentang Indonesia, menganggap Indonesia belum terjadi perubahan. Contohnya kasus lumpur Lapindo. Bagaimana perusahaan yang dimiliki oleh Abu Rizal Bakri itu bisa bebas dari tanggung jawabnya. Negara yang membail out. Sementara Abu Rizal Bakri akan berencana membangun lagi semacam Disneyland di daerah Sukabumi, di daerah Jawa Barat. Itu bagian dari bagaimana partai politik di zaman Orde Baru tetap eksis dan berkuasa melakukan apa? Rent seeking, pencarian rente ekonomi melalui negara. Mas. Sementara ada juga yang optimistik, super optimistik terhadap Indonesia bahwa kita telah berhasil dibandingkan dengan Uni Soviet yang hancur berantakan. Dibandingkan dengan Yugoslavia yang hilang dari peta dunia, Indonesia luar biasa bisa eksis sampai sekarang. Kemudian juga kita di tengah-tengah kondisi resesi demokrasi. Jadi ada pakar yang melihat bagaimana tren demokrasi pada akhir 2000 ini, 2000 ke 2010 ini terjadi trennya itu resesi. Banyak demokrasi, negara-negara demokrasi baru di Afrika yang beralih menjadi autokrasi lagi, gagal demokrasinya. Alhamdulillah Jepang lagi. Indonesia berhasil melewati itu. Oh, itu yang ketiga ya? Yang kedua tadi. Yang ketiga adalah Indonesia berhasil membangun demokrasi tetapi banyak masalah. Contohnya, kita lihat kasus Gayus Tambunan, teman kita di pajak. Temen situ gak sih? Saya pengaruh pajak kebetulan ya. Tapi saya pernah satu sekolah dengan beliau. Sayang dia tidak masuk BEM ya. Kalau masuk BEM kita didik. Siapa ngomong tadi itu? Baik. Kemudian ada juga temuan rekening gendut kepolisian. Maaf, anggota Polri di sini saya jangan dia apain ya. Karena ada aktivis cewek yang dipukulin. Bukan polisi tapi mungkin orang-orang yang terlibat dalam pengusaha yang macam-macam lah ya, pengusaha gelap. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya coba lakukan, korelasi saja. Ini bukan casual effect, bukan sebab akibat, tapi hanya korelasi bahwa mungkin ada pengaruh antara sistem politik kita dengan ekonomi. Di sini kita lihat teman-teman semuanya, ketika kalau yang merah ini adalah GDP growth, pertumbuhan ekonomi, yang biru adalah rejim. Di sini kita lihat ada rejim itu ada 10, range-nya ada 10 ya, minus 10 sampai 10. 10 itu sangat demokratis, minus 10 itu sangat autokratis, sangat diktator. Nah, Indonesia di awal-awal tahun 77 itu mendekati sangat diktator, sangat autokratis. Poinnya sekitar minus 7. Kita lihat di sini pertumbuhan ekonominya menarik ya, cukup tinggi di sini, kira-kira hampir 10%, 9% sekian gitu. Nah, kemudian kita beralih di sini melakukan peningkatan konsolidasi demokrasi. Kita berhasil meningkatkan secara drastis dari poin minus 5 langsung menjadi poin 6 karena kita melakukan pemilu tahun 99. Di sini pertumbuhan ekonomi kita itu drop, tapi bisa kita katakan karena itu adalah transisi. Ada ketidakpastian. Pengusaha berhenti melakukan usahanya, pengusaha asing keluar dari Indonesia. Namun secara keseluruhan kita lihat di sini, ketika konsolidasi demokrasi terjadi, hampir poin 10, pertumbuhan ekonomi Indonesia belum bisa mencapai titik potensial, titik yang telah dicapai oleh rezim di mana kita sangat autokratis. Kita lihat di sini. Paling tinggi 9, di sini masih paling tinggi sekitar 6% ya Mas. Oke. Itu gambarannya. Kemudian yang kedua seperti ini. Kita lihat ada fenomena bahwa ternyata untuk kasus Indonesia juga indeks persepsi korupsi, di mana indeks itu kalau makin tinggi sampai 10 itu berarti korupsi kita semakin sedikit. Jadi negara paling bersih itu indeksnya 10. Negara paling hancur, paling korup itu indeksnya bisa dikatakan mendekati 0. Nah, Indonesia di sini dulu pernah tahun 96 cukup tinggi,
kemudian drop, desentralisasi dan sebagainya di sini. Kemudian di sini sudah mulai naik 2009 2,6, sekitar 2,6. Kita lihat di sini belum juga bisa mencapai peringkat di mana kita hampir sama gitu, justru hampir sama dengan kondisi kita pada saat autokratis. Jadi belum tentu ada hubungan antara perbaikan sistem pemerintahan dengan tadi persepsi korupsi kita, dengan korupsi di kalangan pajak tadi, pengusaha dan sebagainya. Jadi mungkin tidak ada hubungannya. Kemudian Mas, kita lihat lagi yang berikutnya. Nah, di sini kita lihat juga antara rezim dengan ukuran pemerintah dari PDB-nya, dari GDP-nya. Nah, di sini cukup menarik ternyata bahwa dengan trennya, kita lihat trennya, bahwa dengan konsolidasi demokrasi ukuran pemerintah sepertinya lebih kecil gitu. Walaupun ada peluang di sini membesar lagi. Tapi minimal kita lihat bahwa dari aspek ukuran pemerintah itu mengganggu pertumbuhan, pilihan kita terhadap rezim demokrasi cukup tepat sehingga bisa mengurangi ukuran pemerintah di sini. Kemudian Mas, nah di sini kita lihat dari FDI, Foreign Direct Investment. Ketika kita autokratis, di sini rendah juga ya Foreign Direct Investment-nya, sampai di titik menjelang transisi demokrasi tahun 98 itu mencapai titik tertingginya. Alhamdulillah kita mencapai juga pada tahun 2005 itu cukup tinggi lagi ya, mendekati sekitar 3% dari GDP. Namun kemudian menurun lagi di saat mendekati 2007 ke 2009. Mudah-mudahan nanti trennya naik lagi. Jika tren ini naik terus, berarti menggambarkan bahwa demokrasi Indonesia sangat fit dengan kebutuhan FDI kita, sangat fit dengan suasana iklim investasi kita. Nah, itu mungkin beberapa gambaran tentang bagaimana politik mempengaruhi ekonomi. Tapi intinya adalah saya tidak ingin memberikan konklusi yang sangat dalam gitu. Di sini saya ingin menggambarkan bahwa pertama, politisi tidak perlu dibenci. Politik tidak perlu dibenci, tidak perlu takuti, kita nikmati saja. Menurut saya, satu diktator lebih buruk daripada 1000 politisi korup. Lebih baik kita punya politisi korup daripada satu diktator. Karena 1000 politisi gampang, kita ganti di sini udah hampir 100. Tinggal ganti 900 orang lagi kan gitu kira-kira ya. Busuk lagi, insya Allah nggak busuk yang di sini. Ya, itu mungkin dari saya pengantar. Mudah-mudahan kita akan banyak diskusi setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wisnu. Saya kira conclusion yang cukup bagus tadi bahwa kita tidak boleh a priori terhadap politik ya. Jadi politik tidak boleh kita benci. Karena dengan tahu bahwa bagaimana politik itu berjalan, kita bisa membuat policy kebijakan yang lebih baik. Untuk selanjutnya, mari kita panggil pembicara yang kedua. Saya persilakan Bung Fitra untuk menyampaikan materinya dari sisi aspek ekonomi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih buat Mas Rafiq atas kesempatannya. Sebenarnya saya nggak enak berdiri di sini. Seharusnya Mas Rafiq. Mas Rafiq ini sebenarnya mentor saya. Terus kadang-kadang jadi ustadz. Kadang jadi khotib Jumat juga kan di sini. Iya. Sebenarnya sih saya nggak jauh beda dengan apa yang tadi dikemukakan oleh Mas Wisnu. Saya juga agak enggan untuk mensekularisasi antara politik dengan ekonomi. Saya lebih cenderung untuk menggabungkan dua aspek ini karena dahulu Durjatun Kunchoro-Joki dalam kelas sejarah ekonomi, sejarah pemikiran ekonomi pernah berujar bahwa kita tidak bisa melepaskan ekonomi dari faktor-faktor non ekonomi, which is salah satunya adalah faktor politik. Oke, awalnya saya ingin memaparkan ide saya dengan berjudul mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Dan tapi setelah saya menimbang-nimbang lagi dan saya memikirkan apa yang dikatakan oleh Amartya Sen tentang commodities dan capabilities, sebenarnya pertumbuhan ekonomi hanya sebuah komoditi. Apabila kita tidak capable untuk mempergunakannya, maka kemakmuran itu tidak akan terjadi. Maka saya dengan tegas mengubah judulnya menjadi bagaimana kita mencapai kemakmuran ketimbang pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan itu hanya satu faktor aja untuk mencapai kemakmuran. Ada beberapa faktor krusial di sini yang bisa kita lihat. Yang pertama, demokrasi yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Wisnu. Tapi ketika kita melihat ide dari demokrasi merupakan sebuah ide generik yang sudah kita ketahui bersama.
Tapi apakah demokrasi itu berfungsi? Demokrasi telah melahirkan garis tambunan. Demokrasi juga telah melahirkan dana inspirasi. Dan demokrasi mengenyahkan salah satu putri terbaik bangsa, Sri Mulyani. Apakah ini yang kita harapkan dari sebuah demokrasi? Nah, mungkin kalau misalnya kita terus beranjak dari premis ini menjadi sebuah kesimpulan, ini juga tidak benar. Karena apa yang telah dilakukan oleh aktivis-aktivis reformasi pada tahun 1998 tidak bisa kita enyahkan begitu saja. Jadi jangan-jangan ini karena kita tidak bisa memfungsikan demokrasi. Dalam sebuah penelitian yang saya coba lakukan, demokrasi dengan kemakmuran, ternyata di Indonesia demokrasi itu justru mempersenjang pendapatan, mempersenjang tingkat kemakmuran antara individu. Dan ternyata fakta ini juga ditunjang oleh beberapa penelitian lain. Salah seorang kolega saya dari Yunani yang sekolah di London melakukan penelitian tentang demokrasi dan kemakmuran untuk wilayah Eropa Barat, khususnya Yunani. Dan dia juga menemukan sebuah hasil yang serupa, yaitu demokrasi menghambat kemakmuran di Yunani. Pada awalnya saya berpikir ini sebuah ironi, karena Yunani sebenarnya adalah penemu demokrasi. Akan tapi ternyata Yunani pada saat ini tidak bisa memfungsikan demokrasi. Saya berada di sana ketika Yunani sedang rusuh-rusuhnya, dan saya melihat betapa perih demokrasi yang tidak berfungsi di sana. Dalam sebuah kesempatan, salah seorang profesor di Yunani berujar, kita sudah jenuh dengan pemilihan-pemilihan umum. Kita sudah melakukan terlalu banyak pemilihan umum. Ini membuat demokrasi tidak berfungsi Yunani, which is sembahnya demokrasi. Tapi sebenarnya ini juga ditunjang dengan beberapa temuan-temuan lain. Semisal misalnya Profesor Budiono yang telah mengidentifikasi betapa demokrasi itu tidak akan berfungsi ketika pendapatan per kapita di bawah $6.000 US. Sementara kita hanya memiliki pendapatan per kapita yang kurang dari $3.000 US. Sebuah situasi yang sangat riskan memang. Tapi apabila kita melihat di Eropa Barat, bukankah mereka juga sudah mencapai level yang sangat indah dalam pertumbuhan per kapitanya? Ternyata pertumbuhan per kapita saya tidak cukup, tapi juga harus dicukupi dengan faktor-faktor yang lain, yaitu faktor-faktor non-ekonomi, which is faktor-faktor politik. Idenya adalah bagaimana kita bisa menjalani demokrasi dengan kemakmuran jadi suatu yang paralel, tidak trade off, tidak mengorbankan satu dengan yang lainnya. Jadi demokrasi sejatinya bisa berjalan bersama dengan kemakmuran. Nah, kalau kita bisa melihat definisi dari demokrasi menurut Aristoteles, itu adalah kekuasaan dari rakyat. Rakyat adalah Tuhan, kan? Menurut Schumpeter, ini adalah sebuah kompetisi sebenarnya. Sebuah kompetisi memberikan suara bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam kekuasaan. Akan tetapi, kita jangan membuat rakyat itu sebagai Tuhan. Karena bisa jadi dengan skema yang seperti ini, demokrasi menjadi sebuah hegemonis. Demokrasi menjadi imperialisme model baru. Menyerahkan kontrol politik pada kontrol ekonomi, kontrol pasar. Akhirnya yang terjadi apa? Melemahnya kepercayaan kita terhadap konstitusi, memudarnya ikatan-ikatan konstitusional yang pada akhirnya membuat aksi-aksi demokrasi menjadi kebablasan. Nah, demokrasi sejatinya merupakan sebuah proses transaksi. Transaksi itu tentunya mempunyai terms and condition. Bentuk terms and condition itu adalah, pertama adalah transparansi, berikutnya ada akuntabilitas. Apabila ini tidak terpenuhi, maka kita hanya menyerahkan nasib politik kita kepada anggota parlemen kita yang hampa politik etis. Mayoritas seperti itu ternyata. Pernah dalam suatu kesempatan saya mengisi sebuah pembekalan untuk parlemen di DPRD. Saya mengisi kurang lebih sama tentang demokrasi dan pertumbuhan ekonomi.
tiba-tiba setelah sesi tanya jawab, ada seorang bapak-bapak yang merupakan anggota parlemen, ketua fraksi, dia mengacungkan tangan. Saya tidak setuju dengan pendapat Anda, ujar bapak itu. Demokrasi ini kan kita perlukan untuk mencapai tingkat pertumbuhan. Oke, itu saya setuju. Akan tapi dia ternyata, sepertinya saya melihatnya dia mencari celah-celah demokrasi untuk kepentingannya sendiri. Karena setelah saya lihat figurnya, dia itu dulu juga merupakan aktor-aktor yang menikmati rezim otoritarian. Dia merupakan anggota Partai Golkar yang kebetulan menjadi ketua fraksi, dan ternyata dia sekarang menikmati demokrasi. Nah, ini merupakan sebuah celah-celah demokrasi yang sebenarnya harus kita tutup. Dengan apa? Dengan kuncinya adalah transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas pada akhirnya akan berujung pada suatu kemestian, yaitu legitimasi politik konsensus nasional yang menyebabkan terjadinya balance of power, terjadi keseimbangan kekuasaan, sehingga kita pada akhirnya bisa memfungsikan demokrasi. Berikutnya, kalau demokrasi tidak berfungsi, kita akan mengalami gejala-gejala turunan. Pertama adalah mungkin korupsi. Mengenai faktor korupsi ini, kalau kita lihat dari tren demokrasi, demokrasi telah melahirkan desentralisasi. Demokrasi telah melahirkan pemilihan umum langsung di daerah-daerah. Ini merupakan sebuah celah juga, karena mayoritas dari pejabat-pejabat, aktor-aktor yang bermain dalam pemilihan umum, dia memanfaatkan stakeholder bejatnya. Dia memanfaatkan uang-uang yang tidak tahu dari mana. Hingga akhirnya ketika dia menang, dia berusaha untuk membuat policy yang sangat friendly dengan para stakeholder bejatnya itu. Akhirnya apa? Rakyat pun menjadi objek penderita, menjadi tidak bisa mencapai ekspektasi-ekspektasi yang diharapkan. Itulah yang terjadi. Demokrasi juga melahirkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan kinerja pemerintah melalui desentralisasi. Pemerintah daerah sekarang banyak yang belum siap untuk menerima luncuran dana dari pusat. Pemerintah daerah sekarang tergagap-gagap menerima itu. Sehingga akhirnya apa? Karena tidak ada perencanaan yang benar, mereka cenderung untuk mempertahankan dana itu sebagai idle fund, memasukkannya ke BPD-BPD. Dan celakanya BPD-BPD ini membeli SBI. Pada akhirnya menambah ongkos moneter. Ya akhirnya apa? Idle fund ini sejatinya merupakan channel dari untuk kemakmuran rakyat. Pada akhirnya dengan skema seperti ini, ketidaksiapan pemerintah daerah menyebabkan terjadi ongkos-ongkos baru, yaitu ongkos-ongkos moneter yang harus ditanggung oleh Bank Indonesia. Berikutnya problem klasik, yaitu infrastruktur. Jelas sekarang infrastruktur kita belum memadai untuk menarik investasi. Mudah-mudahan kalau misalnya pemerintah mempunyai sebuah political will untuk membangun infrastruktur yang memadai, kita bisa menarik investasi. Investasi itu pada gilirannya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, dapat mempercepat kemakmuran yang terdistribusi secara merata. Berikutnya juga ada keseimbangan antara sektor real dan sektor finansial. Ini merupakan sebenarnya cerita lama yang sedikit demi sedikit sudah bisa diperbaiki oleh pemerintah. Cuma sayangnya dewi kita sudah pergi, terbang ke Washington. Berikutnya kompetisi dalam perdagangan. Kompetisi dalam perdagangan. Oke, ini merupakan sebuah gejala baru, sebuah skema baru, karena kita sekarang dalam era integrasi ekonomi di region. Ya, kita sudah mengenal apa yang disebut oleh ASEAN China Free Trade Area. Itu merupakan bagian dari regionalisasi di Asia Pasifik, di Asia dan Asia Timur pada khususnya. Nah, belum masyarakat sudah menganggap ini merupakan sebuah hambatan. Akan tapi sebenarnya ini bisa kita fungsikan juga. Era perdagangan bebas, era regionalisasi bukan sesuatu yang harus kita lawan sekarang. Apabila kita melawannya,
itu kita akan termarginalisasi dan tidak akan berfungsi dalam skema perdagangan yang sempurna. Ya pada akhirnya yang harus kita lakukan adalah memfungsikan itu. Nah oke, Cina masuk sekarang. Idenya adalah bagaimana kita tidak bersaing dengan head to head dengan Cina, tapi juga ada Jepang dan Korea di sini. Sehingga akhirnya kita bisa mencapai skema ASEAN plus 3. Di sini kemudian melalui beberapa melalui beberapa simulasi yang saya lakukan, skema ASEAN plus 3 itu jauh lebih menguntungkan dari China ASEAN FTA, which is bilateral FTA, Free Trade Agreement maksudnya. Karena dengan berfungsinya 3 negara ini menjadi pelopor dan penggagas regionalisasi di Asia Timur, ini kita bisa mendapat manfaat yang lebih jauh. Nah, kita mempunyai beberapa faktor yang bisa mendukung perkembangan regionalisasi. Yang pertama adalah spillover effect dari 3 negara ini, Jepang, Cina, dan Korea kepada ASEAN. Yang kedua adalah tren dari comparative advantage dari apa namanya keunggulan komparatif dari masing-masing negara. Yang berikutnya adalah konvergensi di antara ASEAN dan Northeast Asia. Jadi Jepang, Cina, dan Korea pada akhirnya mempunyai tren konvergen. Artinya dia bisa bermain dalam level yang sama dengan ASEAN. Jadi ASEAN sooner or later bisa mengejar ketertinggalan dari Jepang, Cina, dan Korea. Nah, ada beberapa faktor memang yang harus bisa kita pindai dan harus kita selesaikan. Mohon slide berikutnya. Oke, ini tidak jelas ya kan. Ini adalah kontrol korupsi. Ya, saya juga cuma memotret keadaan di Asia Pasifik selama 10 tahun terakhir, tahun 98 sampai 2008. Untuk korupsi, Indonesia sepertinya belum beranjak jauh dari peringkat terbawah di Asia Pasifik. Meskipun kita mengalami perbaikan di akuntabilitas. Akan tapi berikutnya di stabilitas politik kita juga mengalami sebuah kemajuan yang cukup baik meskipun tidak jauh-jauh dari peringkat terbawah. Nah, yang menjadi permasalahan adalah government effectiveness yang selama 10 tahun terakhir masih berada di peringkat bawah. Ini adalah kondisi yang saya potret di Asia Pasifik. Artinya kita masih ada PR-PR depan. Ini harus diselesaikan supaya akhirnya kita bisa mencapai kemakmuran yang sejati, kemakmuran yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bung Fitra. Jadi Bung Fitra telah menyampaikan bahwa kita juga ketika bicara ekonomi itu tidak akan lepas dari faktor-faktor non-ekonomi, sehingga kita juga harus concern dengan sosial, politik, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, di dalam melihat kesejahteraan itu tidak hanya melihat dari global, dari GDP per kapita, tapi juga fokus pada aspek kemakmuran ya. Kemudian yang terakhir tadi cukup menarik bahwa kita harus mampu ya bersama-sama nanti menutup celah-celah demokrasi yang dimanfaatkan oleh interest pribadi untuk mengambil keuntungan ya di dalam proses pengambilan keputusan terutama di bidang-bidang ekonomi. Dan yang terakhir tentunya adalah bahwa menghadapi globalisasi, menghadapi perdagangan bebas kita harus optimis karena kita punya keunggulan komparatif dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya tangkap dari pembicaraan. Mungkin sebelum saya lemparkan ke forum, mungkin karena ini sangat topik yang sangat sejalan, saya dalam 5 menit ini saya ingin tahu apakah ada komen dari Bung Wisnu terhadap apa yang disampaikan oleh Bung Fitrawan, dan nanti mungkin komen dari Bung Fitra terhadap Mas Wisnu ya. Oke, silakan. Dan 2 menit ya. Baik, menarik sekali paparan dari Bang Fitra, tapi saya memang tidak terlalu sepakat dengan beberapa poin tadi disampaikan. Menurut saya kita tidak boleh menganggap rendah pekerjaan politisi, walaupun memang mereka rendah sedikit gitu ya. Secara persepsi memang bukan hanya di Indonesia politisi dianggap rendah. Di negara-negara maju seperti Amerika, Australia, dan negara-negara Eropa
pekerjaan yang paling rendah dipandang oleh persepsi oleh konsumen adalah politisi. Jadi saya kira ada kesalahan di sini, kesalahan pandang kita terhadap politisi. Karena saya ke depan mungkin akan menjadi politisi juga. Setiap kita yang memikirkan bangsa adalah politisi. Jadi politisi bukanlah akupansi, bukanlah pekerjaan, tapi adalah aktivitas hari-hari kita. Ketika kita baca detik.com, ketika kita baca media massa, kita konsen terhadap politik, terhadap ekonomi, kita lah politisi sebenarnya. Jadi saya kira beberapa ilustrasi tadi yang disampaikan, mungkin karena beliau sangat Pak Bang Fitra sangat terhujam dadanya gitu ya, karena merasakan politisi begini banget gitu. Tapi menurut saya mereka adalah necessary evil, mereka adalah setan yang dibutuhkan. Tanpa adanya mereka, demokrasi tidak akan pernah berjalan. Saya tidak pernah mau kembali ke diktatorship. Cukup sudah. Di demokrasi, walaupun tidak sempurna, orang biasa seperti saya, seperti Anda semuanya bisa menjadi presiden, bisa menjadi seorang menteri. Karena sistem demokrasi bisa membuat suksesi elit itu begitu mudah. Sepanjang Anda ganteng, sepanjang Anda bisa membawa program, bisa mengajak orang-orang untuk memilih, insya Allah bisa terpilih. Kita manfaatkan demokrasi itu untuk kepentingan kebaikan kita. Itu mungkin komentar saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang kita silakan dikembalikan kepada Fitra. Silakan mengkomentari atau flashback kembali apa yang telah disampaikan. Ya, terima kasih Bung Wisnu. Sebenarnya saya tidak pernah menjudge politisi itu buruk atau busuk. Saya hanya mengambil sampel dari beberapa politisi yang kebetulan busuk. Tetapi itu tidak menjadi generalisasi. Makanya saya bersama teman saya mendirikan Fokus Parlemen untuk membenahi perilaku polisi-polisi busuk ini. Begitu. Jadi saya memang memandang mereka busuk, akan tapi ada potensi dari sana. Jadi kan yang busuk itu sebenarnya itu hanya ini aja cuma tampilan saja, oknum. Oknum itu bisa diganti sebenarnya apabila kita di sini menyampaikan gagasan-gagasan, bisa menyampaikan suara-suara kita untuk memang mengganti politisi busuk ini. Mungkin 100 tahun yang lalu pemuda-pemuda seperti Soekarno dan Hatta menggagas kemerdekaan di luar negeri. Ya. Ide-ide atau pemikiran itu selalu berasal dari mereka yang tinggal jauh dari Indonesia. Karena dengan demikian bisa melihatnya secara lebih objektif. Mungkin dengan forum-forum seperti ini nantinya kita bisa melahirkan Soekarno baru, Muhammad Hatta baru, Muhammad Nasir baru yang bisa merubah Indonesia, bisa menggantikan segala politisi busuk ini dan menjadi politisi yang beretika. Oke, terima kasih Bung Fitra dan Mas Wisnu. Sekarang giliran dari para peserta yang saya kira sudah tidak sabar untuk memberikan ujian pada para panelis ini. Oke, saya persilakan 3 penanya pertama untuk memberikan tanggapannya. Silakan 3 ya, terlebih dahulu dari sisi paling kanan, kemudian tengah, kemudian tengah, nanti giliran yang belakang ya. Oke, silakan Bapak sebutkan nama dan instansinya, kemudian ditujukan kepada siapa, silakan. Baik, terima kasih presentasinya dua-duanya menarik. Nama saya Husni dari Keo. Ini sekolah yang memberi Dr. Honoris Causa ke presiden yang sekarang, siapa lagi namanya? Begini, pertanyaannya saya untuk keduanya, karena bagusnya ini pro dan kontra ada kelihatan. Kalau sekarang kita lihat demokrasi, pertama yang saya lihat adalah ongkosnya itu besar sekali. Semakin lama semakin besar, tidak sekedar pemilu, tapi kan dana kampanye dan semuanya kita tidak ketahui. Dana itu semua semakin besar, dan seperti Pak JK dulu sebut tiap 2 hari ada pilkada di Indonesia, rata-rata. Jadi ongkosnya kita bisa lihat semakin besar. Kedua, kita lihat demokrasi itu yang terlihat adalah kalau ada pemilihan menteri, pemilihan presiden, pemilihan kebijakan, yang diukur adalah ramah terhadap pasar.
Sementara kita tahu yang disebut pasar adalah orang-orang pemilik modal. Padahal demokrasi adalah orang semua, satu orang satu suara. Sementara pemilik modal satu saham satu suara. Jadi ini bukankah ini adalah anomali atau apa ya? Oksimoron bahasa Indonesia apa saya nggak tahu. Dua hal yang bertentangan antara demokrasi dengan mungkin yang untuk rakyat sebenarnya, sehingga apa yang terjadi adalah bukannya tidak ada hubungan antara pertumbuhan dengan demokrasi secara langsung, tetapi yang terjadi adalah hubungan antara pemilik modal dengan pemilik kekuasaan di demokrasi. Terima kasih. Jadi mohon tanggapannya tentang dua hal ini. Terima kasih. Terima kasih. Kita tampung dulu. Silakan, Pak. Terima kasih. Nama saya Rahman, mewakili Mas Lutfi. Ini mentor saya. Ya, saya Rahman dari sekarang lagi postdoc di Jawa sama di INU. Saya jauh dari hiruk-pikuk politik dan ekonomi, karena saya bilang saya teknik gitu ya, tapi ya paling nggak saya korban juga ya, politik ekonomi. Terima kasih, ini menarik sekali. Saya harapkan ini segera ini pulang ke Indonesia ini menggantikan busuk-busuk itu. Minimal 2 orang segera pulang. Ya. Ya ini politik, ekonomi politik gitu ya. Jadi yang jelas menurut penilaian saya, politik kita udah ekonomi sekarang itu. Artinya sangat mahal itu. Jadi ya sebenarnya kan menjadi pemimpin entah itu DPR ataupun gubernur, bupati itu sebenarnya untuk kesejahteraan rakyat, presiden. Tapi faktanya kalau kita baca komentar dari Mendagri aja untuk nyalon gubernur 32 miliar, bupati itu minimal 10. 20 bukan naik lagi. Saya sebetulnya ini saya ke Mas Wisnu ini. Saya pertama sangat tidak setuju dengan komentar Anda yang terakhir bahwa lebih jelek satu diktator daripada 1000 pejuang. Ini harus kita buang keduanya. Jangan menggunakan asumsi semacam ini. Jadi bagaimana kita merebut itu? Jadi saya setuju memang dunia politik kita nggak bisa menghindari, itu fakta yang harus kita, kalau kita mau dianggap negara yang beradab gitu ya. Cuma strateginya bagaimana orang-orang semacam Anda ini sudah menjatuhkan Soeharto, Gus Dur, Megawati masuk ke pusat kekuasaan, itu penting betulnya. Sudah. Tapi jangan jadi gayus gitu ya. Harus ada strategi menurut saya dari dunia mahasiswa ya. Kita harus merubah paradigmanya. Saya orang udah tua lah. Artinya saya mahasiswa bermutu. Termasuk malah orang yang hilang dalam satu generasi. Artinya ketika 97 sampai 2004 saya tidak di Indonesia. Artinya saya cuma penonton gitu ya. Karena saya lagi di Jepang waktu itu. Artinya Anda sudah melakukan, termasuk juga ya sekarang Anda ada hadir di sini. Sebetulnya harus ada strategi bagaimana orang-orang yang non-concern sejak mahasiswa bergerak itu jangan kemudian jadi penonton gitu. Bagaimana masuk, ya sekarang ada semacam mas inilah. Ini teman dari PKS itu semacam itu. Tapi jangan artinya jangan hanya satu partai. Artinya memang ada karena yang betul-betul yang bisa akses barang aktivis ini mengganti. Karena kalau kita lihat kalau kita bedah betul gitu anatomi dari politisi kita itu sangat mengecewakan itu nanti ya. Karena saya bilang saya korban politik aja yang karena kita tahu persis lah tukang parkir, tukang tongkrong itu kan yang jadi anggota DPR kita. Sementara teman-teman, oke terakhir mas, saya menentang itu tapi cari solusi. Jangan kita tidak butuh politisi busuk, kita tidak butuh diktator, itu intinya. Jadi jangan melihara dua-dua ini. Terima kasih. Silakan pertanyaan ketiga, tolong yang lebih singkat lagi ya, karena kita dibatasi waktu untuk break, melakukan sholat ya. Kemudian ini masih harus dijawab dan nanti juga masih ada pertanyaan dari BPI Dunia. Silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi kalau diomongin batas waktu jadi bingung. Oke, pertama. Ya, bidang saya bukan ekonomi ataupun politik, sama dengan Bapak tadi jadi teknik. Tapi kalau dikatakan orang yang paling berdosa, dia orang ekonomi dan politik ya. Karena orang teknik itu juga kena gitu. Oke. Kena dosa. Karena banyak yang menderita. Oke, kemudian pertanyaannya adalah pertama tentang demokrasi. Dari sekian dari dua pembicara tadi dibahas tentang demokrasi, dan dari dua pembicara juga dikatakan bahwa demokrasi itu yang membawa akibat salah satunya ya tadi tidak adanya kemakmuran. Walaupun
sudah berapa tahun dari minimal dari 97 itu demokrasi diterapkan. Artinya sebenarnya kalau saya berpikir di luar kotak tadi, mungkin saja demokrasinya salah, gitu. Mungkin saja demokrasi yang salah sehingga kita butuh sistem alternatif. Nah itu kira-kira gimana tanggapannya? Kemudian yang kedua, tadi betul berkaitan dengan ya ketika ada otonomi itu muncul koruptor lokal yang kalau dulu bersifat sentral sekarang bersifat kedaerahan. Dan tadi terjadi pemutusan, kalau dulu dari sentral ada perintah oke jalan, sekarang tuh seperti terputus gitu. Artinya di daerah punya kekuasaan masing-masing, artinya kerajaan-kerajaan kecil itu muncul di daerah-daerah. Kemudian tentang PMA atau penanaman modal asing. Nah ini saya sebenarnya agak riskan. Kenapa kita selalu mengharapkan PMA? Padahal kalau saya lihat dari sisi ya efek di masyarakat bahwa aset-aset negara lah yang dijual gitu. Artinya di sini bukan kita yang kita potensi negara diri sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tapi dari PMA tadi karena banyak istilahnya sumber-sumber yang di situ potensial, tapi karena dijual, sehingga ketika dia mendapatkan keuntungan tadi itu efeknya ya ke mereka yang punya modal, sehingga rakyat ya lagi menderita dan seperti sekarang. Dan terakhir ini jadi seperti tadi pertanyaan Pak Husni tadi, yaitu sekarang itu pengusaha itu menjadi pengusaha itu menjadi penguasa, jadi penguasa. Artinya ketika dia punya modal, dia maju, dan ketika jadi pemimpin dia merubah sistem, artinya merubah aturan agar modalnya balik sehingga ini menguntungkan para pengusaha. Itu kira-kira. Terima kasih. Sorry, tadi namanya udah ya? Belum. Dedi Mardiansah dari Tokyo University. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali. Jadi saya kira pertanyaan-pertanyaan banyak yang simetrik atau punya interaksi ya. Jadi mungkin kita sambung aja langsung dengan penanya dari PPI Dunia, biar kita nanti para panelis bisa menjawabnya dengan lebih komprehensif pertanyaan-pertanyaan tersebut. Silakan PPI Dunia. Ya, terima kasih Pak Safik. Ya, itu ada 3 pertanyaan dari Dr. Dunia. Saya panjang-panjang ya. Mungkin ada 2 pertanyaan dulu ya. Pertama, ini ada dari Aidina Berber, namanya bertanya dari Korea ya. Dia menanyakan bahwa ada pengatakan gula di mengatakan keras dia ikut suatu kajian sistem mengatur sistem mengatur dunia. Katanya banyak krisis gula keras demokrasi juga dibuat memudah mengatur orang. Jadi katanya banyak krisis gula keras sampai juga demokrasi juga dibuat untuk memudahkan mengatur orang yang ada. Nah, pertanyaannya adalah mau tanya tentang soal ekonomi kerakyatan. Maksudnya itu bagaimana? Bedanya dengan yang ada di sini itu bagaimana gitu? Yaitu dari Mas Benden dari Korea. Selanjutnya di sini ada Mas Widi Hartanto yang merupakan mahasiswa kedinasan sangat isi Yogyakarta, PNS Kabupaten Karanganyar. Pertanyaan beliau cukup banyak ya. Pertama itu mengenai untuk pemilu katanya. Pada saat zaman rezim, PDB sampai hampir 10%, PMA rendah. Pada saat non-demokrasi, PMA tinggi, PDB stagnan di bawah waktu diktator. Pertanyaannya itu, kenapa tidak terjadi relasi positif terhadap peningkatan PDB dengan bertambahnya PMA? Selanjutnya untuk Bu Fitra, pertanyaannya, pertama, apa arti dari akuntabilitas pemerintahan? Sudahkah pengertian itu dimengerti oleh Pemda? Karena akuntabilitas bagi Pemda hanyalah sebagai laporan rutin tahunan dalam bentuk LAKIP, laporan kegunaan penduduk pemerintah. Pertanyaan juga ya. Yang pertama bilangnya konsep pembelajaran demokrasi berupa finansial, waktu, tenaga, dan sumber daya sangat besar. Pertanyaan itu adalah kapankah kira-kira Indonesia dapat mencapai tingkat kematangan demokrasi? Kemudian kapankah BEP dari kos yang dikeluarkan tersebut, dan apakah waktu untuk mencapainya waktu itu untuk ditunggu? Pertanyaan kedua itu perlu dilihat kembali apakah sudah tepat demokrasi dijalankan, dijadikan sebagai sistem penunjuk kepentingan negara untuk mencapai kemampuan masyarakat. Ya, seperti itu. Ada 2 pertanyaan lagi, tapi sepertinya untuk kita simpan untuk sesi selanjutnya. Ya, silakan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Adi PPI Dunia. Silakan, saya persilakan kedua panelis untuk
memberikan tanggapannya. Mas Wisnu terlebih dahulu, silakan. Terima kasih banyak kepada seluruh partisipan ya, yang luar biasa pertanyaannya, seharusnya dijawab oleh pakar, tapi maafkanlah saya gitu seadanya. Pertanyaan dari Mas Husni ya, Profesor Husni, mengenai ini sebetulnya pertanyaan global aja, saya jawab semuanya ya. Ada Husni, ada Pak Profesor Rahman, ada Debbie, ada beberapa teman dari Gendeng dari Korea. Gendeng kan ya? Gembong, sorry. Gendeng kan? Gendeng itu mungkin nickname ya. Mudah-mudahan nggak gendeng beneran ya. Kemudian ada Widi, satu lagi terakhir tidak ada namanya ya. Jadi menurut saya adalah, oke, saya lanjutkan. Menurut saya adalah demokrasi bukan yang terbaik. Demokrasi adalah yang terburuk. Adalah yang terbaik dari yang terburuk. Demokrasi itu adalah sistem di mana kita mampu melakukan perbaikan. Sistem di mana setiap orang dijamin hak-haknya. Kalau kita baik, kita punya jaminan konstitusi untuk memperjuangkan kebaikan tersebut. Kita bebas menyuarakan kebaikan. Kalau kita orang jahat, kita punya agenda, kita punya kepentingan, kita juga punya hak konstitusi untuk memperjuangkan itu. Jadi ketika ada pengusaha, ada politisi yang nakal, yang jahat, ketika dia memperjuangkannya, dia punya hak konstitusi untuk itu. Sepanjang dia kemudian tidak terbukti melakukan, berbagai hal itu, baru dia akan mendapat jerat hukum. Tapi itu kalau masih intensi, niat, Allah aja tidak menghukum niat kita kan kalau kita jahat gitu. Kalau kita berniat baik dikasih pahala, tapi kalau berniat jahat belum diberikan pahala, belum diberikan dosa. Jadi konteksnya adalah demokrasi menjamin setiap orang bisa menyuarakan kepentingannya. Anda bebas membuat organisasi apapun, anti politisi busuk atau justru politisi busuk, silakan. Itulah kelebihan dan kekurangan demokrasi. Satu suara tukang becak, satu suara pencuri, satu suara koruptor sama dengan satu suara ustadz, satu suara profesor. Apakah kita mau disamakan dengan profesor atau kita mau disamakan dengan, kalau dengan profesor oke lah, dengan penjahat apakah kita mau? Itulah konsekuensi dari demokrasi. Jadi kalau menurut saya adalah ketika di Indonesia demokrasi bisa kita konsolidasikan, bisa kita matangkan dengan cara dua saja. Yang pertama adalah law enforcement, penegakan hukum. Tegakkan hukum. Yang kedua adalah cut off praktek-praktek korupsi. Pupus habis praktek-praktek korupsi. Kalau dua hal ini bisa terjadi pada kalangan birokrat dan kalangan politisi, pengusaha tidak berani lagi mencoba-coba untuk mengganggu. Kalau mereka ingin melobi, memperjuangkan kepentingannya, sah-sah saja, silahkan dengan jalur-jalurnya. Namun jika mereka melakukan praktek-praktek uang, money politics, dihukum, law enforcement. Jangan pernah ada lagi partai politik menjadi sarang koruptor. Praktek di Indonesia, ketika seorang petahana atau incumbent tersangka korupsi, dia akan pergi kepada partai penguasa, pergi ke partai Demokrat. Contohnya Bengkulu, aman. Sekarang terpilih lagi. Kalau terpilih lagi menang Agus Rin. Gubernur saya itu kacau. Makanya nanti Bapak harus pulang. Saya perintahkan pulang, Pak. Ketika partai politik masih menjadi sarang koruptor, maka praktek-praktek law enforcement, praktek-praktek korupsi tetap akan marah. Law enforcement, apa namanya? Penegakan hukum akan tetap marah, akan hancur Indonesia. Jadi harus punya komitmen besar untuk itu. Kemudian yang kedua adalah ketika kita ingin mengkonsolidasi demokrasi, ini bukan lagi domain politisi, bukan domain orang-orang ekonomi politik, bukan. Ini domain orang-orang teknik. Ini domain kita semua. Ketika kita tidak rela terhadap sesuatu yang buruk, kita diam saja, itu selama-lamanya iman. Hanya hati kita saja, aduh politisi kok begitu. Itu selama-lama iman. Kita harus melakukan sesuatu. Caranya apa? Mungkin potong generasi. Kita bunuh semuanya dengan tangan kita kan gitu kan. Tapi itu ekstrim, tidak konstitusional, tidak demokratis. Apa yang kita lakukan? Kampanyekan orang-orang baik di sekitar kita. Kalau kita tidak mau pengusaha-pengusaha busuk membiayai politisi-politisi busuk, apakah kita rela menyisihkan uang kita, dana kita untuk membiayai politisi-politisi baik? Itu pertanyaan besar buat kita. Kalau kita tidak pernah memberikan uang untuk membantu kampanye teman kita yang baik, kita berarti tidak pernah memberikan saham pada konsolidasi demokrasi. Jadi jangan nonsen kita. Jangan kita omong kosong. Kita ingin demokrasi bagus, baik, tapi diam saja. Hanya bersuara di forum. Bersuara langsung di masyarakat kita.
Di kalangan pemerintah kita birokrat bersuara dengan apa? Tidak menerima uang korupsi, tidak menerima amplop. Hentikan praktek korupsi dari sekarang. Atasan kita mengancam, lawan. Kenapa rupanya? Ada konstitusi. Anda tidak bisa memberitakan saya jika saya melakukan hal-hal yang benar. Itu kita lakukan. Ketika satu demi satu melakukan itu, semula sendiri-sendiri dianggap orang gila, orang sok suci. Tapi kalau sudah rame-rame, menjelma menjadi satu gerakan bersih. Jadi saya harap di sini teman-teman dari bukan ekonomi dan politik, jangan menganggap kami berdosa. Anda lebih berdosa kalau tidak melakukan apapun. Ayo, hati-hati. Terakhir adalah ongkos demokrasi memang mahal. Terus terang itu memang mahal. Tetapi bagaimana yang menjadi pertanyaan kita bukan bagaimana kita membuat demokrasi ini tidak ada, atau kemudian beralih pada aspek yang sederhana saja, tinggal ditunjuk orang tersebut tidak ada ongkosnya kan, menunjuk orang kan. Kalau diktatorship kan ongkosnya sangat rendah kan. Si A yang memimpin dia akan tunjuk semuanya, gubernur sampai wali kota sampai seluruhnya dia tunjuk, selesai, tidak ada ongkosnya. Memang kelihatan tidak ada ongkosnya, tapi ongkos yang terbesar adalah ketika tidak ada insentif untuk orang-orang cerdas seperti Anda ini semuanya untuk meraih pimpinan jabatan-jabatan strategis. Kenapa? Menyadari bahwa untuk apa saya belajar dengan baik-baik di GRIPS kalau toh pulang nanti yang jadi pimpinan saya adalah orang-orang yang dekat pada penguasa. Di birokrasi kenapa begitu lamban? Kenapa tidak efektif demokrasi kita, government kita? Karena begitu di sini pintar-pintar sekolahnya, begitu pulang yang diangkat adalah orang-orang yang dekat dengan penguasa, dengan orang-orang yang sekarang memimpin. Kalau kita bisa lakukan merit system, demokrasi adalah merit system. Orang yang baik dipilih oleh masyarakat. Kalau kita bisa implementasikan itu kepada seluruh aspek kehidupan kita, ada insentif untuk seorang Sidik Permana pulang membangun reaktor nuklir. Kalau ternyata insentifnya adalah dihadapkan Sidik Permana ini, mana Sidik Permana orangnya? Nah itu orangnya ya, kalau perhatikan. Kalau beliau pakar nuklir, profesor nuklir, diberikan gaji 10 juta untuk membangun reaktor. Sementara ada dua pilihan, ada satu pilihan lainnya. Dia diberikan uang 100 juta kalau bisa memperebutkan dana aspirasi. Selama 1 bulan, sama-sama 1 bulan. Mana yang dipilih? Mas Sidik, mana? Pilih mana? Ini lebih gede, Pak. Enggak, anggap aja penghasilan Anda hanya 10 juta. Jangan bilang gitu dong. Iya, maksudnya dengan Nuklir 100 juta kan? membangun reaktor itu bisa lebih gede lagi gitu. Tidak hanya 10 juta. Jadi buat simpel saja, kalau negara tidak bisa membuat sistem insentif orang-orang terbaik seperti Mas Rafiq gitu ya, untuk bekerja membangun inovasi, tapi justru memilih menjadi agen-agen antek-antek pencarian pencarian rente ekonomi dan aspirasi, proyek-proyek APBD dan sebagainya, maka demokrasi tidak akan pernah berjalan dengan sempurna di Indonesia. Kembali akhirnya semua pada kita, ibda bin nafsik, mulai dari kita sendiri masing-masing. Kalau kita nanti bagus bekerjanya, kita dorong teman-teman kita yang baik untuk masuk dalam pemilihan, masuk dalam pemerintah. Saya kira kita pulang nggak akan lama, 20 tahun ke depan Indonesia akan menjadi negara besar demokrasi dan negara besar ekonomi. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin jawabannya tidak spesifik tapi cukup menggugah, bisa saya kira merangkum apa semua yang ditanyakan oleh para penanya. Sekarang saya persilakan Bung Fitra untuk memberikan tanggapannya. Sebenarnya hampir semuanya sudah dijawab oleh Mas Husni. Cuma saya sedikit merefresh untuk Pak Husni kan dari KEO yang memberikan Dr. Honoris Causa kepada SD. Saya juga dulu dari KEO, kemudian pindah ke Waseda karena Waseda juga dulu memberikan Honoris Causa kepada Megawati. Jadi biar Betul belum? Terus memang demokrasi itu membutuhkan ongkos seperti yang saya jabarkan tadi. Ongkos-ongkosnya besar dan ongkos-ongkos sosialnya juga lebih besar lagi, sehingga akhirnya sebenarnya juga untuk menjawab pertanyaannya Mas Dewi, ya ini karena demokrasi yang belum berfungsi. Tadi kan intinya adalah terms and conditioning. Demokrasi sejatinya adalah sebuah transaksi yang harus dipenuhi oleh transparansi dan akuntabilitas. Dan ini bukan semata-mata kerjaan para ekonom atau politisi, tapi ini juga kerja kita bersama seperti yang diumumkan oleh Mas Wisnu. Jangan-jangan nanti kalau para sarjana-sarjana teknik berkuasa itu bahkan lebih bejat daripada ekonom dan politisi. Itu kan tidak butuh pemilihan seperti itu. Jadi jangan menjudge orang karena latar belakangnya, karena bisa jadi sarjana-sarjana teknik karena belum dapat giliran aja gitu ya. Jadi belum ketahuan belakangnya.
Presiden. Oke, terus tentang akuntabilitas model apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Sebenarnya saya tidak bisa memberikan jawaban secara spesifik, tapi intinya adalah akuntabilitas itu adalah di mana setiap kebijakan itu bisa